Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah ruko di kawasan Jalan Lingkar Barat, Kota Jambi pada Senin 24 November pagi. Penemuan jenazah sempat menggegerkan warga di Kelurahan Simpang Rimbo, Alang Barajo, Kota Jambi pada Senin 24 November. Penemuan mayat pertama kali diketahui warga setempat yang melihat kerumunan dan mendengar teriakan sebelum menemukan korban tergeletak di lantai dengan kondisi berdarah. Pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP untuk mengidentifikasi penyebab kematian dan mengumpulkan barang bukti. Informasi selengkapnya terkait kronologi penemuan jasad akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jambi, Sri Tuti Apriliani. Silahkan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Anggra dan juga Tribuners dapat saya informasikan bahwa pada hari Senin ini tanggal 24 November 2025, warga di RT 34 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi digegerkan dengan penemuan mayat perempuan yang berada di ruko miliknya sendiri, di mana saat ditemukan mayat perempuan tersebut dalam kondisi tergeletak di lantai dan bersimbah darah. Korban pertama kali ditemukan oleh kakaknya bernama Reni, di mana sebelumnya Reni mengatakan bahwa nomor handphone adiknya tersebut sudah tidak aktif sejak beberapa hari yang lalu. Karena merasa khawatir, Reni langsung datang ke ruko untuk mengecek kondisi adiknya, namun saat ditemukan adiknya malah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk diketahui, korban sendiri bernama Lenseria Silalahi berusia 51 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang di ruko tersebut. Ia menjual berbagai jenis bahan pokok atau sembako di ruko tersebut. Dan diketahui bahwa dari keterangan keluarga korban, korban sendiri terakhir terlihat itu di hari Sabtu tanggal 22 November 2025 lalu. Dia juga diketahui memang tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal, sementara anaknya saat ini sedang berkuliah di luar kota. Dan hal tersebut juga menggegerkan warga di Jalan Lingkar Barat 2 karena banyak dari warga dan juga pengemudi yang penasaran dan ingin tahu bagaimana kronologis kejadian tersebut, sehingga warga memadati tempat TKP kejadian. Dan dapat saya informasikan juga, Tribuners, bahwa tim Inafis Polresta Jambi juga langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, di mana tim Inafis melakukan olah TKP selama lebih dari 2 jam dari pukul 11 sampai dengan pukul 2 siang tadi. Jenazah korban sendiri saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan autopsi. Sementara itu, informasi dari Kapolsek Kota Baru AKP Jimmy Fernando mengungkapkan bahwa selain dari pembunuhan, ada dugaan bahwa korban juga merupakan korban perampokan karena saat dilakukan olah TKP sendiri, kondisi toko di laci-lacinya itu dalam keadaan berserakan. Namun sampai dengan sekarang pihak polisian belum bisa mengkonfirmasi barang-barang apa saja yang hilang di toko tersebut. Demikian, Anggar. Baik rekan Tuti, lalu bagaimana reaksi warga sekitar saat proses evakuasi dan olah TKP saat berlangsung? Ya, Angger, jadi memang hal tersebut sangat menggegerkan warga karena selain dari keluarga korban, jadi kakak korban itu langsung berteriak dan meminta pertolongan warga sekitar, dan itu membuat sejumlah warga dan juga pengemudi yang melintas di Jalan Lingkar Barat 2 langsung datang ke lokasi kejadian. Sehingga saat dilakukan olah TKP sendiri, warga langsung memadati lokasi tersebut untuk melihat proses olah TKP di lokasi. Baik rekan Tuti, bagaimana proses dan hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Inafis Polresta Jambi untuk mengungkap penyebab kematian korban? Ya, jadi setelah dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polresta Jambi selama lebih dari 2 jam, pihak kepolisian juga saat ini masih terus menyelidiki motif utama dari kasus ini, di mana dugaan keluar dari pembunuhan ini adalah perampokan, karena memang dijelaskan oleh Kapolsek Jimmy sendiri bahwa kondisi toko tersebut dalam kondisi berserakan dan diduga ada beberapa barang-barang korban yang hilang, namun hal tersebut masih harus dikonfirmasi lagi ke keluarga korban. Baik rekan Tuti, apa langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan?
Jadi berdasarkan keterangan dari Kapolsek Kota Baru sendiri, AKP Jimmy belum menjelaskan secara rinci beberapa barang bukti yang diamankan, namun pihaknya berkomitmen akan menyelidiki kasus ini dan juga akan berkoordinasi terus dengan pihak keluarga, Anggar. Baik rekan Tuti, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ganti lagi HP yang satu lagi, kan 2 HP-nya. Kok memanggil lagi nih? Nah, aku Reni. Terus karena memanggil dia terus, gedor-gedor ini, dek, aku bilang tidak ada bunyi-bunyi, langsunglah aku ke dapur. Dari sini kan, saya kami kan di situ. Aku tengok itu terbuka, pintu dapur terbuka. Pintu dapur itu, aku di lantai ini juga ya? itu. Ah, Lantai 2? ini. Ya, lantai ini kan? Ah, dek, Maika, aku capek manggil-manggil dia ndak. Kukira entah sakitnya adekku ini. Ku telepon lah itu aku, adik-adikku semua. Dek, kesini dulu. Aku capek sudah manggil-manggil kok tidak bunyi-bunyi dia. Kesini lah kalian dulu. Mana tahu sakit ini. Ku bilang, ku telepon lah semua adekku. Datanglah adekku itu tadi yang gendong tadi itu. Lari ke sini. Kok tidak nyaut-nyaut kami panggil. Disuruh lah ini balik ke rumah ngambil tangga nak manjat. Tapi si adik aku ini yang tadi itu yang kami berdua si adik aku itu biasanya kan ini ditutup dari belakang yang pintu kayak gini nih. Jadi dibukanya kok langsung terbuka ini. Nah, kok terbuka ini biasanya terkunci. Masuk nih, langsunglah lari kami dari bawah itu lari ke situ. Di situlah dia tergeletak apa. Kami tengoklah ke toko sudah berserakan darah sama laci semua berserakan. Aku langsung nangis lah, aku teleponlah semua adik-adikku. Minta tolonglah semua tetangga ini Pak. Itulah kejadiannya. Gak ada lagi Jam 10.20 kebetulan saya lewat sini, tadi nengok ibu-ibu mekik-mekik, ya terpaksa berhenti. Nggak tahu ada apa kan, setelah tengok ke dalam ya itulah kejadiannya ada pembunuhan. Memang kita udah tahu kan motifnya apa. Itu ada luka ya? Kalau luka kayaknya ada lah, karena ada darah. Tadi bagaimana darahnya? Nggak tahu, saya cuma tengok di lantai, sesuai di video itu kan, darahnya di bagian mana ditumpuk kan kita udah tahu. Ada berapa orang yang tengok? Cuma 1 korban di dalam. Perempuan ya, Bang? Ya, Korbannya perempuan? perempuan. Jadi ibu-ibu teriak itu gimana minta tolong atau apa? Mungkin pakai bahasa Medan kita juga udah tahu kan, cuma nengok ibu-ibu teriak histeris, kita kan manusia pasti dekat. Pengakuan ibu itu apa pembunuhan? Nggak tahu juga, saya juga ya jelasnya pembunuhan lah karena ada ini kan ada darah ada apa kan. Rino. Bang Rino. Ya. Dugaan sementara penyebab kematian perempuan yang ditemukan bersimbah darah di kota Jambi mengarah pada tindakan pembunuhan yang disertai perampokan. Kendati demikian, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam dan hasil autopsi untuk memastikan motif dan pelaku di balik insiden tragis ini. Sebelumnya, warga di kawasan Lingkar Barat Kota Jambi digegerkan oleh penemuan mayat seorang perempuan di rumah pada Senin 24 November pagi. Korban diketahui sebagai pemilik toko kelontong setempat. Ia ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa. Penemuan ini terjadi di kediamannya yang berlokasi di RT 34, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barojo. Hingga kini penyebab pasti kematian korban masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Dugaan sementara yang beredar di kalangan warga mengarah pada tindakan pembunuhan yang disertai perampokan. Dugaan tersebut diperkuat oleh kondisi korban yang ditemukan tergeletak di lantai dengan ceceran darah yang cukup banyak. Korban pertama kali ditemukan oleh pihak keluarganya sendiri pada Senin 24 November pagi. Adapun identitas korban langsung dikenali warga lantaran kesehariannya mengelola warung kelontong di lokasi tersebut. Warga juga menyebut bahwa korban terakhir terlihat pada Sabtu 22 November sehingga memunculkan spekulasi mengenai waktu terjadinya insiden. Pihak kepolisian dari Polresta Jambi segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Proses olah TKP menarik perhatian warga setempat yang memadati area sekitar rumah korban. Setelah olah TKP selesai, jenazah korban
dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi. Meski demikian, penyelidikan terus dilakukan demi mengungkap motif dan pelaku di balik insiden ini. Kita mendapatkan informasi dari keluarga korban bahwa adanya dugaan penganiayaan ataupun pembunuhan ataupun perampokan. Untuk kondisi korban saat ini sedang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, namun kondisi sudah tidak bernyawa. Barang informasinya lukanya di mana tadi? Untuk hasil luka akan kita simpulkan setelah ada pemeriksaan dari Bayangkara. Ada barang yang hilang? Untuk barang yang hilang kita masih menghubungi keluarga korban, apa-apa yang barang berharga yang berada di ruko. Ini kasus pembunuhan, Pak ya? Indikasi belum kita tentukan apakah pembunuhan ataukah perampokan, nanti hasil penyelidikan yang akan mengungkap fakta. Korban tinggal sendiri Pak Kapolsek ya? Untuk korban tinggal sendiri. Memang ada luka Bang ya di tubuh korban? Nanti hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Ada barang bukti yang diamankan, Pak? Untuk barang bukti yang diamankan ada beberapa, nanti setelah penyelidikan kita ungkap. Infonya ada darah yang berceceran di lantai? Ya, betul. Nanti untuk penyelidikan lanjut, hasil akan kita sampaikan teman-teman. Demikian. LP-nya LP-nya di Polsek Polsek? Untuk LP di Polsek. Sementara Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.